Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hussein dari kelas 2G, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Di sini saya akan membuat tugas mind map untuk memenuhi daripada tugas Pak dosen Yus Budiono. Semoga Allah Ta'ala berikan beliau afiah selalu. Ya, dalam buku George Quinn bab 3 yang membahas mengenai Kediri, Jayabaya serta sekelumit Sunan Bonang juga disebutkan di dalamnya. Negeri Kediri sendiri yang sekarang itu menjadi kota di daerah Jawa Timur itu sempat populer dan sempat menjadi salah satu negeri yang aman, tentram, dan maju. Kediri sendiri itu jaya pada tahun 1045 Masehi sampai dengan nantinya 1222 Masehi. Kenapa ada jeda waktu? Kenapa nantinya Kediri itu udah nggak populer lagi? Karena Kediri sendiri itu diruntuhkan oleh negara tetangganya, yakni Singosari. Ketika Kediri di tahun 1045 Masehi sampai 1222 Masehi itu ada satu raja, ya. Di sela-sela waktu tersebut ada satu raja yang bernama Jayabaya. Dia itu memimpin Kediri pada tahun 1135 Masehi sampai 1159 Masehi. Jayabaya sendiri itu terkenal di kalangan Jawa dulunya sebagai tokoh legendaris. Selain legendaris, beliau juga terkenal dengan kebijakan dan ramalan. Ketika membicarakan sosok Jayabaya, ya, yang dia itu memimpin kerajaan dengan bijak dan terkenal dengan ramalan-ramalan yang kedepannya bakalan ada dan terjadi. Nah, Jayabaya juga dikenal sebagai salah satu sosok yang nantinya ketika dia itu berpindah alam, dia itu membebaskan dirinya sendiri, dalam arti moksa. Moksa itu pembebasan diri ketika seorang ini udah mau meninggal. Nah, dalam arti sampai sekarang kuburan jasadnya Jayabaya pun itu tidak ada yang mengetahui di mana letaknya. Karena Jawa identik dengan Sunan, ya. Sunan Bonang pun ketika itu, ya, Sunan Bonang
ketika itu sempat menelusuri bagian Jawa, tapi tidak ada suatu riwayat yang mengatakan bahwasanya Sunan Bonang itu sampai. Tidak ada riwayat yang mengatakan Sunan Bonang itu sampai ke kerajaan Jayabaya. Yang tidak sampai ke kerajaan Jayabaya. Namun setelah 3 abad penelusuran setelah 3 abad Sunan Bonang menelusuri Jawa, ya, ada satu fenomena, ya, ketika itu di tahun 1860 insyaallah, ya, itu terjadi penemuan, ya, yang berawal dari mimpi, sebuah mimpi. Nah, di dalam mimpi tersebut ada satu warga masyarakat setempat, ya, di desa Menang itu bermimpi bahwasanya Raja Jayabaya itu sedang bertapa di antara banyaknya pepohonan, ya, di antara semak-semak pepohonan, dan lebih tepatnya di bawah ataupun antara pohon kemuning dan ubin, beberapa petak ubin di bawahnya. Nah, sontak kabar itu pun didengar oleh banyaknya masyarakat. Ya, dan kemudian masyarakat itu meyakini bahwasanya emang benar Jayabaya ataupun tapak tilas Jayabaya itu ada di sini. Orang-orang pun mempercayainya. Nah, ketika itu banyak orang berdatangan. Ketika khobar itu menyebar, banyak orang yang berdatangan, ya, mulai kalangan tua renta, muda, maupun ibu-ibu dan lain sebagainya. Banyak orang yang datang. Nah, dengan niat tertentu. Ketika melihat fenomena banyaknya masyarakat berdatangan ke tapak tilas Jayabaya, masyarakat mengajukan pembangunan, ya. Masyarakat mengajukan pembangunan untuk merapikan tapak tilas Jayabaya tersebut. Nah, ketika itu tahun 45, ya, tahun 1945 itu ada satu organisasi ataupun satu yayasan yang berlatar belakang keluarga, ya, itu mau andil dan merapikan tempat tersebut. Ya, yayasan keluarga ikut, yayasan tersebut menyumbang untuk merapikan dan membangun agar layak orang-orang yang berdatangan memiliki tempat yang bagus. Nah, itu satu yayasan ini yang berlatar belakang keluarga itu mau memberikan membuka donasi. Nah, ketika itu juga pembangunan dari yayasan tersebut rapi pada tahun 1976 Masehi. 1976 Masehi. Ya, setelah kemerdekaan itu sendiri. Di sini George Quinn bercerita
ya. Karena keyakinan Jawa kuno itu lekat sampai sekarang, salah satunya adalah perkara satu suro. Satu suro itu tahun baru Jawa yang mereka tuh memiliki keyakinan bahwa semua perkara itu bagus ketika diniatkan dan didoakan di malam satu suro. Banyak masyarakat yang berdatangan, salah satunya ketika malam satu suro, ya, ataupun tahun baru Jawa. Itu seringkali orang, ya, memiliki keyakinan tadi, pertama memperbaiki tahun yang akan datang, tahun kedepannya, dan menata niat, ya, menata niat untuk setahun ke depan, sehingga keyakinan mereka Jawa itu ketika niatnya sudah baik, sudah mantap, kedepannya tahun-tahun yang akan datang juga akan dimudahkan di dalam aktivitas-aktivitas kesehariannya. Nah, di sini George Quinn bercerita, saya itu pertama kali menginjak Kediri itu pada tahun 1997. Di sini George Quinn bercerita, ya, 1997 Masehi. George Quinn bercerita bahwasanya dia itu pertama kali menginjak kota Kediri ketika itu, dan bertepatan hari satu Syuro, ya, tanggal 1 Syuro itu bertepatan dengan pemilu ketika tahun tersebut. Nah, otomatis ketika 1 Syuro itu bertepatan dengan pemilu, masyarakat setempat ataupun kuncen setempat itu nggak mau bahwasanya Jayabaya ataupun tapak suci Jayabaya, petilasan Jayabaya, ya, yang dikenal dengan nama Sri Aji Jayabaya, ikut-ikutan dalam berpolitik, ya. Akhirnya nggak mau, dan kuncen memutuskan untuk mengundur acara satu Syuro ini 3 minggu ke belakang. Nah, ketika ia pemunduran acara, banyak warga yang ketika sudah datang itu merasa kecewa, ya. Nah, namun ketika pengumuman itu selesai dibacakan, masyarakat yang udah hafal tahun ataupun tanggal diadakannya 1 Syuro itu banyak yang berdatangan, ya, sampai menjelang sore. Nah, ketika sore juga itu dia mulai pembacaan doa dan ya semacam pemohonan untuk tahun kedepannya. Ya, dimulai dengan, ya, teks Jawa ataupun diselangi dengan bahasa Arab sedikit, ya. Nah, dari situ George Quinn mengatakan banyak yang saya lihat ketika malam itu berlangsung, mulai dari kebiasaan orang-orang yang, ya, kebiasaan orang-orang yang berziarah, merangkak, ya, ataupun menundukkan badannya,
ya, ketika lewat di hadapan petilasan Jayabaya, ataupun ketika acara selesai, hidangan disajikan, George Quinn sempat melihat bahwasanya ada satu fenomena yang lumayan langka. Ketika itu angin berhembus kencang dan awan gelap meliputi langit. Nah, sontak banyak air yang turun dari awan, ya, dan suara petir yang menyambar salah satu batang pohon yang besar di atas tapak suci Jayabaya. Nah, salah satu masyarakat di sana itu mengatakan bahwasanya ini adalah murkanya Jayabaya karena acara satu suro itu diundur 3 minggu ke belakang, ya. Banyak rentetan acara ketika malam itu, ya. Satu suro memiliki banyak acara. Nah, ketika itu George Quinn juga melihat dan mewawancarai beberapa orang yang ada di tempat tersebut. Nah, pendekatan George Quinn ini pendekatan yang kualitatif, ya, yang sekedar bertanya dan meyakini, ya, bertanya tentang budaya, kebiasaan dan adat, lalu meyakini. Nah, George Quinn mewawancarai salah satu pengunjung satu suro ketika itu, ya, namanya Ratno. Ratno ini adalah seorang perempuan, ya, perempuan ataupun janda yang ditinggal oleh suaminya meninggal ketika peperangan di Timur-Timur. Ya, seorang janda yang dia itu meninggal oleh suaminya ketika perang di Timur-Timur. Nah, dia itu menghidupkan keluarganya, adik dan anak angkat dengan uang pensiun dari sang suami. Lalu juga si Ratno ini bercerita bahwasanya dia itu seorang tabib atau dokter, ya, tabib, ya. Kebiasaannya dia itu memiliki kebiasaan, ya, mengobati orang-orang, terutama wanita yang datang bulannya itu nggak teratur. Nah, kenapa dia itu bisa mengobati wanita yang datang bulannya tidak teratur? Karena dia bercerita sambil mengeluarkan satu balutan kain dari dalam tasnya. Dia mengatakan, saya memiliki pusaka, ya, saya memiliki pusaka yang saya dapati ketika saya itu betapa di salah satu goa di pinggir kota Kediri, ya. Nah, di sana dia itu merasakan kenyamanan dan memiliki hubungan khusus oleh dewi yang ada, gitu. Nah, ternyata dewi yang
ada di sana itu memiliki kebiasaan yang dulunya ya sama persis yang dialami oleh pasien-pasien Ratno tersebut. Ya, Dewi ini kesulitan di dalam datang bulan, ya, bahkan sampai-sampai mengeluarkan darah di sela-sela pori-pori. Ya. Nah, Dewi tersebut memberi kata si Ratno, dia mendapati pusaka ini dari seorang dewi yang dulunya memiliki penyakit yang sama oleh pasien-pasien yang ada di Ratno sekarang. Ya. Selain Ratno juga ada satu laki-laki, anak muda, ya, yang diwawancarai oleh George Quinn, ya. Anak muda ini berumur 20 tahun, namanya Roy. Dia ini adalah orang yang kemarinnya baru dipecat di toko sepatu, ya, milik Korea karena alasan buka jaket ketika kerja. Yang emang latar belakang si Roy ini lagi kepanasan, ya. Si Roy karena dia itu dipecat oleh pekerjaan sebelumnya, dia itu akhirnya bingung, udah nggak punya duit, ya, mau ngasih uang ke keluarga juga bingung. Akhirnya dia mau nggak mau dengan bekal yang tidak ada, ya, cuman berbekal relasi yang ada, dia nekat untuk pergi ke Kediri. Untungnya salah satu teman Roy itu direktur bis Handoyo. Ya, akhirnya si Roy, ya, singkat cerita, dia itu berangkat ke Kediri itu melewati jalur relasi tersebut, ya, menaiki bis Handoyo tersebut sampai tiba waktu di Kediri ketika satu syurok tadi, ya. Nah, si Ratno juga mengatakan bahwasanya saya bakalan nginep di sini itu selama 3 hari, ya, selama 3 hari ke depan. Nah, memang dari sini kita lihat dari Ratno dan Roy itu memiliki, ya, keyakinan yang kuat, ya. Ratno sendiri itu udah menghabiskan umurnya untuk menghadiri acara Jayabaya. Ya. Nah, di sini juga berdasarkan yang kita baca bahwasanya Jayabaya sendiri, ya, itu pada tahun 1520, ya. Jayabaya di tahun 1520 ya. 1520 itu fenomena yang ada, banyak orang masuk Islam. Nah, ketika fenomena ini datang, ya, orang-orang masuk Islam, cerita Jayabaya kuno itu dibungkus dan diceritakan kembali sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim. Nah, jelas masuknya Islam ke Jawa khususnya dan Indonesia umumnya itu salah satunya melewati budaya. Nah,
budaya yang dikemas oleh Buddha waktu itu, ya, akhirnya oleh Islam sendiri dipakai, ya, dipakai untuk menyebarkan kepercayaan Islam di negeri Jawa. Selain Jayabaya, karena Islam menyebar dan cerita Jayabaya dibungkus menjadi seorang Muslim, ya, Jayabaya juga terkenal dengan ramalannya yang membuat Jongko Joyoboyo, ya, artinya ramalan Jayabaya. Dari sini, dari ramalan-ramalan Jayabaya itu timbul banyak yang nantinya itu banyak kesamaan dengan apa yang nantinya diajarkan atau dipetuahkan oleh guru Jayabaya sendiri. Nah, salah satu ramalan Jayabaya yang telah terbukti itu adalah menjadi presiden. Soekarno menjadi presiden. Soekarno menjadi presiden, ya, dan burung Garuda nantinya sebagai simbol untuk negara Indonesia, ya. Di sini juga dijelaskan bahwasanya tadi Jayabaya itu berguru kepada seorang Muslim, Nah, di sini Jayabaya berguru kepada seorang Muslim, hakikatnya ya Jayabaya itu bukan masuk Islam seutuhnya. Nah, jadi Jayabaya itu nantinya diceritakan menjadi Islam sebab keberuntungan, ya. Setelah itu riwayatnya bahwasanya Jayabaya itu berguru kepada seorang Muslim. Nah, yang di sini George Quinn itu memiliki metode penelitian kuantitatif yang beliau itu udah punya teks ataupun pengetahuan sebelumnya, tapi digugurkan ataupun dibantah oleh pengetahuan yang ada. Nah, di sini jadi George Quinn menulis cerita Jayabaya dengan menggabungkan dua metode antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini dibilang oleh Takmir Masjid Aulia itu dibilang bahwasanya Jayabaya berguru kepada seorang Muslim, ya. Lalu kuantitatif dari George Quinn mengatakan bahwasanya bagaimana bisa Jayabaya itu berguru kepada seorang Muslim, ya. Bagaimana bisa Jayabaya berguru kepada seorang Muslim, ya, yang mana Muslim Islam sendiri itu belum tersebar melebihi besarnya titik di bagian utara. Nah, ya. Jadi Islam itu belum populer ataupun belum besar daripada titik. Nah, di situ sempat janggal, ya. Oleh karena itu kata Takmir Masjid
aulia, memang guru Jayabaya itu bernama Ali Samsudin Wasil. Nah, di sini dibilang Ali Samsudin Wasil itu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, ya. Dagang apa? Dagang minyak wangi dan rempah. Nah, selain itu, Ali Samsudin juga dikenal dengan kesopanan, tutur kata, baik, serta bacaan yang asing didengar, tapi indah. Nah, itu Ali Samsudin Wasil, guru Jayabaya. Bagaimana bisa menjadi guru? Karena terkenalnya Ali Samsudin Wasil dengan kesopanan, tutur kata yang baik, ya, bacaan tahlil yang didengar itu indah, ya. Beliau juga dikenal dengan sifat tasawuf yang tinggi. Sehingga Jayabaya ketika mendengar Ali Samsudin Wasil, beliau itu mengundang Ali Samsudin Wasil untuk datang ke kerajaan Jayabaya sendiri. Diundang ke kerajaan Jayabaya sendiri. Nah, dari sini, ya, perjalanan kitab Musarror itu berada. Nah, Jayabaya itu juga menulis kitab Musarror, ya, Musarror yang dibantu oleh guru Ali Samsudin Wasil. Di sini Jayabaya banyak belajar mengenai filsafat, tata negara, ilmu perbintangan, yang semua ini, ketiga perkara ini Jayabaya dapati secara cepat dan bisa dikatakan laduni atau isyarah. Jayabaya mampu mendapati semua pengetahuan yang diberikan oleh tamunya ketika itu dengan cepat. Oleh karena itu, ketika Jayabaya menulis dengan bantuan gurunya Jayabaya, yaitu Ali Samsudin Wasil, itu dibilang saya akan memberitahu kamu bahwasanya kamu ini bakalan runtuh 3 titisan yang akan datang. Ya, 3 titisan yang akan datang, kamu itu akan runtuh.
Dan ramalan itu ataupun petuah yang diberikan Guru Ali itu didengar oleh Jayabaya dan diajukan kembali bahwasanya kata Jayabaya, saya sudah mengetahuinya dari Dewa Wisnu. Saya sudah mengetahuinya dari Dewa Wisnu. Nah, perlu dicatat ketika diundang ke kerajaan, ya, yang mana latar belakang Syekh Ali ini adalah raja di Persia, di Turki, ya, di Turki, itu Jayabaya, ya, bungkuk ketika datang. Ketika guru itu datang. Nah, dalam balik ke cerita 3 titisan yang akan datang, ya, akhirnya Syekh Ali mengatakan bahwasanya nanti, ya, paduka saya akan tempatkan di dalam tongkat sakti, ya, tongkat sakti yang dimiliki oleh Ali Wasil, ya. Yang nantinya tongkat tersebut akan ditaruh di Ka'bah dan dipakai oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Ya. Di sini dikatakan bahwasanya tongkat sakti tersebut terbuat dari besi. Ya, terbuat dari besi. Ya, yang melambangkan, ya, atau keris yang melambangkan besi itu kokohnya, Jawa, keris wibawa raja. Keris wibawa raja. Nah, dari situ banyak, ya, kejadian-kejadian yang kedepannya untuk Indonesia itu terjadi ketika dipakai oleh Imam Mazhab Syafi'i, ya, yang nantinya itu di Indonesia sendiri, ya, di Indonesia sendiri itu mayoritas mazhab, mayoritas umat itu memegang mazhab Syafi'i, ya, memegang mazhab Syafi'i. Nah, dari sini setelah kitab musyarar itu sudah dibuat oleh Jayabaya atas bantuan Syekh Ali, ya. Di sini si George Quinn itu mengatakan bahwasanya Ali Samsudin ini, ya, ketika meninggal, ya, dimakamkan di belakang Masjid Aulia. Dan pemerintah setempat menjadi wisata pemerintah setempat menjadikan
atau mempromosikan makom Syekh Ali Wasil itu sebagai wisata religi. Nah, cerita dari takmir masjid tersebut bahwasanya nggak ada sepinya makom Syekh Ali Wasil Samsudin tersebut. Ya, setiap harinya ada aja, mau 2 bis, 10 bis, bahkan 12 bis pun kadang datang ke tempat tersebut. Di sini karena banyak acara-acara yang terjadi di satu suro, ya, itu berfokus kepada pemegang acara gamelan, ya. Jadi ketika banyaknya acara itu salah satunya acara gamelan, ya, yang memiliki banyak anggota, ya, dengan gaya lama dan bahasa formal, ya. Dalang itu menggambarkan utopia Jawa, ya. Jadi utopia Jawa itu gamelan, ya, ataupun nantinya wayang, ya. Wayang kulit, ya, wayang. Nah, dari sini dalang itu menggunakan bahasa Jawa, bahasa formal Jawa, ya. Jadi bahasa formal Jawa itu menggambarkan suasana bahwasanya negara itu tidak cacat, artinya indah, terus makmur, gitu, ya, indah, makmur, dan bebas kekerasan, ya. George Quinn juga melihat ketika banyaknya acara, terutama wayang, ya, yang dibalut dengan bahasa formal Jawa, ya, itu sekeliling George Quinn dia menyaksikan bahwasanya banyak, ya, orang-orang yang menyaksikan wayang ini, ya, itu dari kalangan orang-orang, ya, kalangan orang-orang miskin, kalangan orang miskin, ya, kalangan orang miskin atau orang yang sedang merindukan Jawa kuno yang secara garis besar dia itu indah, dia itu makmur, dia itu jaya, bebas dari kejahatan, dipimpin oleh pemerintah yang adil dan bijaksana. Dari sini sekelumit, ya, dari bab ataupun penelitian George Quinn yang tadinya ada beberapa penelitian yang sekedar kualitatif, cuman ketika cerita Jayabaya berguru dengan Ali Samsudin Wasil itu memiliki pendekatan menggabungkan dua pendekatan antara kuantitatif dan kualitatif, ya. Semoga apa yang dipaparkan menjadi manfaat dan memenuhi
tugas Bapak dosen. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.